gangguan ginjal akut atau GGA atau yang biasanya disebut sebagai acute kidney injury atau AKI adalah suatu kondisi di mana terjadi penurunan fungsi ginjal yang ditandai dengan penurunan volume urin dan peningkatan serum kreatinin selama beberapa jam hingga beberapa hari. Pada tahun 2018, terdapat angka insidensi sebesar 0,7 sampai 31% dengan angka mortalitas 23%. Kalau tidak segera ditangani, maka GGA ini dapat menimbulkan berbagai kerusakan organ lainnya, mungkin dari gastrointestinal, neurologis, kemudian dari kardiovaskular, dan lain sebagainya. Untuk penyebab dari keadaan ini sendiri, dia dapat disebabkan oleh berbagai hal, salah satunya dengan penggunaan obat antiinflamasi non-steroid atau OAINS. Obat antiinflamasi non-steroid atau OAINS merupakan obat yang sering dikonsumsi untuk meredakan nyeri, sakit kepala, dan juga penurun panas. Dan obat ini dapat diperoleh secara bebas di Indonesia. Pada tahun 2018, sekitar 20.156 rumah tangga dilaporkan menyimpan OAINS yang digunakan sebagai pereda nyeri dan juga untuk meredakan pegal akibat rematik. Meskipun efektif, OAINS yang dikonsumsi secara berkepanjangan dapat meningkatkan risiko penyakit ginjal akut. Dan risiko ini akan lebih tinggi pada pasien ataupun individu yang mengkonsumsi bersamaan dengan penghambat sistem renin-angiotensin dan diuretik yang dapat menyebabkan community acquired acute kidney injury dan juga mempercepat perkembangan penyakit ginjal kronis. Oleh karena itu, kami ingin menyelenggarakan kegiatan festival gagasan berupa edukasi terkait penggunaan obat OAINS dan hubungannya dengan kondisi gagal ginjal akut. Dengan terlaksananya kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan kewaspadaan masyarakat terkait obat-obatan dari golongan OAINS. Berdasarkan hal yang telah disampaikan sebelumnya, kami kelompok 1 Genito Urinary System melaksanakan kegiatan festival gagasan berupa apotek, antisipasi penggunaan OAINS terhadap efek kesehatan ginjal. Sasaran dari kegiatan ini yaitu kader Desa Cipacing dengan minimal kehadiran 30 orang kader. Adapun beberapa metode yang dilaksanakan untuk menyukseskan kegiatan festival gagasan ini. Kegiatan ini diawali dengan riset latar belakang yang mencakup pengumpulan data mengenai pasien acute kidney injury atau AKI di Puskesmas Jatinangor untuk mendalami pola kejadian dan faktor risikonya. Selain itu, dilakukan guna mengetahui kebiasaan mereka dalam menggunakan obat antiinflamasi non-steroid atau OAINS yang berpotensi mempengaruhi resiko terjadinya AKI. Data yang diperoleh dari kedua metode ini akan dianalisis untuk mengidentifikasi hubungan antara penggunaan OAINS dengan kejadian AKI, sehingga dapat menjadi dasar upaya pencegahan dan edukasi kesehatan masyarakat. Materi disampaikan menggunakan presentasi PowerPoint untuk memberikan penjelasan yang lebih jelas dan terstruktur. Setelah penyampaian materi, ada sesi tanya jawab atau konsultasi di mana para ibu kader dapat mengajukan pertanyaan terkait materi yang telah disampaikan. Sebagai tambahan, para ibu kader diberikan bahan edukasi dalam bentuk brosur yang berisi informasi penting untuk memperkuat pemahaman mereka mengenai informasi yang telah disampaikan. Untuk mengukur pemahaman para ibu kader, dilakukan pretest dan post-test dalam bentuk pertanyaan pilihan ganda mengenai acute kidney injury atau AKI dan juga OAINS. Pretest dilakukan sebelum materi disampaikan untuk mengetahui pemahaman awal para ibu kader, sedangkan post-test dilakukan setelah materi selesai untuk menilai peningkatan pemahaman. Selanjutnya, kami juga melakukan sesi games di mana para ibu kader menebak harga dari bahan pokok yang ditampilkan pada PPT. Dan sebagai hadiah, tiap pemenangnya mendapatkan bahan pokok yang ditebak tersebut. Lalu sebagai penutup, kami melakukan sesi post-test, pemberian ringkasan materi yang telah disampaikan, dan juga sesi dokumentasi bersama. Adapun tujuan dari kegiatan ini, pertama meningkatkan pemahaman target mengenai konsumsi obat antiinflamasi non-steroid dan dampaknya terhadap kejadian acute kidney injury. Kedua, mendorong kesadaran masyarakat tentang pengkonsumsian OAINS yang bijak dan bertanggung jawab guna mengurangi resiko efek samping, terutama pada fungsi ginjal. Ketiga, mendorong target untuk menerapkan pola hidup sehat dan meningkatkan kepatuhan terhadap penggunaan obat yang rasional guna meminimalkan resiko efek samping OAINS serta mendukung kesejahteraan kesehatan secara fisik dan psikologis. Untuk indikator keberhasilannya, terdapat peningkatan skor post-test dari skor pretest yang signifikan. Kemudian jumlah target peserta yang datang lebih dari target minimal, yaitu lebih dari 30 orang. Berdasarkan hasil perhitungan indikator keberhasilan, rata-rata skor pretest peserta adalah 61,52, sementara rata-rata skor post-test meningkat menjadi 82,73. Nah, hal ini menunjukkan adanya kenaikan rata-rata skor sebesar 21,21 poin, yang jika dikonversikan ke dalam persentase, rata-rata peningkatan skor peserta mencapai 34,48%. Kami ingin berterima kasih kepada Dr. Andri Rezano sebagai dokter pembimbing kelompok tutorial kami dan juga Desa Cipacing sebagai bagian dari kegiatan apotek ini. Bersama kita sayangi ginjal dan hindari konsumsi OAINS secara berlebihan.
Dari konsultasi dokter juga, kalau penyakit kronik kan itu tidak terkontrol jadi khusus selalu tinggi. Oleh karena itu diberikan tadi antibiotik untuk Dua